Diawali dengan memperlihatkan hiruk-pikuk orang-orang di Filipina yang sedang bekerja agar mendapatkan sedikit rezeki guna kelangsungan hidup mereka. Nah, salah seorang dari mereka bernama Ringo. Ringo bekerja sebagai seorang kurir pengantar makanan dan juga barang-barang di sebuah jasa pengiriman. Ya, karena penghasilannya yang tak seberapa, Ringo kerap melakukan hal yang kurang ajar seperti halnya mencuri dan juga mencicipi makanan atau minuman customernya terlebih dahulu. Diceritakan bahwa Ringo ini adalah seorang kepala keluarga dari seorang istri yang cantik dan juga keset bernama Mona. Namun, karena penghasilan dari pekerjaannya yang lakukan tidak seberapa, sehingga kerap terjadi cekcok di hubungan rumah tangganya. Ditambah lagi saat ini, Mona sedang mengandung seorang anak hasil pembuahan dari seorang Ringo. Maka dari itu, Ringo selalu berusaha bekerja keras agar keluarga mereka bisa hidup lebih layak di kemudian hari. Di suatu pagi yang cerah saat itu, Ringo akan melamar pekerjaan di sebuah perusahaan pengiriman barang yang tentu dengan gaji yang lebih besar dan begitu menggiurkan. Ringo meminta doa restu kepada Mona agar hasil interviunya dapat berjalan lancar dan ia bisa diterima di tempat tersebut. Siapa sangka di hari itu menjadi titik balik ekonomi keluarga mereka. Ringo sendiri merasa begitu amat sangat senang dan memiliki secercah harapan karena ia telah diterima di perusahaan itu. Diketahui jasa pengiriman barang itu bernama Siklo. Sebagai perayaan dan rasa bersyukurnya, Ringo lalu mentraktir teman-temannya untuk makan mie kober bersama. Singkat cerita saat itu, Ringo telah mendapatkan sebuah orderan. Lalu, ia membawa makanan tersebut ke sebuah rumah yang dijaga oleh para bodyguard yang berbadan kekar. Orderan itu akan dikirimkan oleh seorang pria yang bernama Pablito. Siapa sangka pria yang Ringo maksud adalah orang yang penting bagi sebuah lembaga di sana. Karena Ringo yang anaknya selengean di sana sempat sedikit terjadi cekcok akibat dari ulah Ringo yang mau tahu siapakah pria itu. Nah, diceritakan bahwa Pablito adalah seorang anak konglomerat yang mewarisi harta tahta ayahnya sebagai pendeta di sebuah tempat ibadah. Namun, karena ketamakan dan juga kekuasaan, Pablito malah menyalahgunakan kekuasaan itu untuk menjalankan sebuah bisnis gelap seperti narkoboy, wanita, dan masih banyak lagi. Di malam itu, Pablito akan dilantik menjadi penerus tunggal ayahnya sekaligus akan meminang seorang wanita cantik, putih, keset, dan aduhai yang bernama Amanda. Terlihat acara pernikahan itu dihadiri oleh orang-orang konglomerat dan orang-orang kenegaraan. Dan mereka pun disambut oleh ibu dari Pablito yang bernama Ibu Inang. Sebenarnya, ayah dari Pablito sudah meminta agar Pablito menjauhi bisnis gelapnya itu. Tapi, karena Pablito merasa memiliki segalanya dan juga kekuasaan, ia pun tak menghiraukan ucapan dari ayahnya tersebut. Lanjut cerita, di suatu pagi yang naas, tiba-tiba terjadi sebuah kecelakaan antara seorang pengendara mobil yang gondrong yang menabrak sebuah mobil. Yang ternyata di dalam mobil itu dikendari oleh seorang wanita genyal-genyol yang bernama Samara. Siapa sangka saat terjadi ketegangan, kebetulan Ringo berada di sana dan tanpa ampun langsung menghajar si gondrong. Dan yang paling membagongkan, ternyata wanita tersebut dikawal oleh para pria bersenjata. Tak mau dijadikan ayam penyet, si gondrong langsung masuk ke dalam mobil dan menginjak pedal gasnya. Pada keesokan harinya, Ringo mendapatkan sebuah orderan untuk mengantarkan makanan ke sebuah perumahan elit. Dan secara kebetulan, orang yang memesan makanan itu adalah wanita tempo lalu yang pernah ia selamatkan.
Melihat kecantikan wanita itu, tentu seorang Ringo pria muda gagah perkasa tak mampu mengedipkan matanya. Apalagi di saat mereka berdua bertatap mata ditambah dengan efek slow motion yang menambah aura magis pertemuan itu. Dan tanpa disangka, ia pun diperbolehkan untuk masuk ke dalam guna mengantarkan makanan itu. Awalnya, Mimin berharap terjadi sesuatu di antara mereka saat itu, tapi nyatanya tidak. Pada malam harinya, bos Pablito datang mengunjungi Samara. Tentu saja untuk menagih sesuatu yang sangat mengerikan. Ya, karena Johnny-Johnnyas papa Pablito yang sudah tak terkendali, ia pun tanpa pemanasan langsung mencangkul-cangkul persawahan dari Samara yang sudah mulai basah dan juga becek. Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Ringo hari itu sama sekali belum mendapatkan sebuah orderan. Lalu tiba-tiba aplikasinya kembali berbunyi. Seperti yang kita kira, Ringo kembali mendapatkan orderan dari Samara. Melihat Samara yang menggunakan pakaian serba transparan, Ringo pun menjadi pelangak-pelongo melihat sesuatu yang menjulang tapi bukan pegunungan. Di saat itu, Samara pun mengungkapkan bahwa keran di air rumahnya mengalami kerusakan. Ringo yang tak mau kehilangan kesempatan emas lalu menawarkan sebuah bantuan guna memperbaiki keran air yang bocor tersebut. Karena munculkan air yang kemana-mana membuat Samara dan juga Ringo menjadi basah kuyup. Di sana, Ringo pun hanya bisa gelek-gelek ketika melihat benjolan-benjolan dari Samara yang cukup terjang dan juga menantang. Dari sini, mereka pun lalu berkenalan dan saling mengungkapkan bagaimana hitam putihnya kehidupan mereka masing-masing. Tak terasa hari pun telah gelap. Ringo pun perlahan meninggalkan kediaman dari Samara tanpa merasakan sesuatu dan kenikmatan. Namun dari kejauhan ternyata ada seseorang yang memantau rumah dari Samara. Yang ternyata itu adalah anak buah dari Pablito. Mengetahui Samara memasuki pria lain ke dalam rumahnya tentu saja membuat Pablito menjadi murka karena menganggap Samara telah berselingkuh di belakangnya. Sehingga Samara pun dihajar dengan membabi buta dan ia pun terkapar. Beruntungnya saat itu ada Ringo yang kebetulan lewat di depan rumahnya. Melihat ada beberapa orang yang keluar dari rumah Samara, Ringo yang diselimuti rasa penasaran lalu mencoba untuk masuk ke dalam dengan memanjat pagar betis. Dan terlihatlah Samara yang telah goler dengan bersimbah darah. Pablito lalu mengungkapkan kepada ayahnya bahwa ia telah membunuh Samara. Pablito terlihat begitu tertekan dan ketakutan kalau ia segera dijebloskan ke dalam bui. Berkat bantuan doa kita semua, akhirnya Samara pun bisa terselamatkan karena aksi heroik dari seorang Ringo yang dengan sabar merawatnya hingga pulih kembali. Samara yang tersentuh hatinya lalu menceritakan kebenaran yang sesungguhnya, bahwa ia adalah wanita simpanan dari Pablito dengan gelimangan harta dan juga kemewahan. Ia melakukan semua ini demi membayar hutang piutang keluarganya kepada debt collector. Mendengar cerita Samara yang menyentuh hati, Ringo yang lupa daratan lalu mengungkapkan perasaannya bahwa sejak awal mereka bertemu, seorang Ringo pun telah jatuh hati kepada Samara. Di sana, Ringo pun berjanji akan menyelamatkan Samara untuk keluar dari jurang lembah dunia gelap ini. Lalu, nggak ada angin, nggak ada hujan, kepala si Ringo ini mulai mendekat ke kepala Samara. Sehingga seorang Ringo pun
berhasil memacul-macul persawahan dari Samara yang sudah becek, suwe, dan gak ada ojek. Di sisi lainnya, Amanda yang saat itu ingin mengunjungi suaminya secara mengejutkan menemukan si Pablito yang dalam keadaan tergantung dan sudah tak bernyawa. Tentunya hal ini menjadi tanda tanya besar bagi kita semua mengenai siapakah orang yang berani-beraninya menghabisi bos besar Pablito. Lanjut cerita di pagi hari yang cerah, Ringo mendapatkan sebuah orderan masuk dari seseorang. Namun siapa sangka ternyata ia mendapatkan orderan ekspres untuk mengirimkan sebuah kotak kardus kepada seseorang. Namun di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba handphone dari Ringo pun berdering dan mengatakan bahwa kotak box itu adalah sebuah jebakan. Sins berpindah ke rumah duka di kediaman dari Pablito. Saat itu, para jembatan pun mulai melakukan doa bersama untuk mendiang Pablito agar mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Tak berselang lama, salah seorang anak buahnya mengatakan kepada Bapak Amang bahwa mereka telah kehilangan jejak dari box kardus tersebut. Ya, dari sini terbongkarlah bahwa box kardus yang dibawa Ringo sewaktu lalu berisikan sejumlah uang yang begitu banyak. Sehingga bos Amang pun memerintahkan kepada semua anak buahnya untuk meringkus Ringo hidup ataupun mati. Namun ternyata Ringo telah mengetahui bahwa ia menjadi target operasi, langsung melarikan diri bersama Samara ke tempat yang lebih aman. Terlihat di scenes ini, Samara bersama Ringo mulai terseret arus lautan api asmara. Dan mereka pun pergi ke suatu tempat yang jauh dari keramaian. Siapa sangka saat itu, Ringo mengajak Samara pergi ke sebuah air terjun yang berada di sebuah hutan. Merasakan dinginnya air terjun dan ditambah lagi suasana yang begitu amat sangat mendukung, sudah bisa dipastikan terjadilah olahraga air yang bersuara ceplak-ceplok. Aduh, enak itu Ringo bagi ring. Setelah kelelahan menjalani olahraga air yang begitu menguras banyak tenaga, tiba-tiba HP dari Samara pun berdering. Siapa sangka ternyata yang menelepon itu adalah Bapak Amang yang mengatakan bahwa ibu dari Samara saat ini telah disekap dan meminta agar Samara bersama Ringo segera menyerahkan diri. Lalu tiba-tiba sesaat setelah Samara mulai pulih lalu membuka kedua bola matanya, ia pun mendapati kedua tangannya yang telah terikat di sebuah pilar. Dari sini terkuatlah bahwa dalang dari semua ini adalah ibu kandung dari Pablito, yaitu Ibu Inang. Perpecahan ini disebabkan karena rasa ingin menguasai dan juga ketamakan. Maka dari itu Ibu Inang sengaja menerima Ringo untuk bekerja di Siklu, semata-mata hanya untuk memecah belah hubungan antara Pablito dengan Samara. Mengetahui dirinya sudah tak lama lagi hidup di dunia, Samara lalu memohon sebuah permintaan terakhir untuk mengirimkan pesan kepada ibunya yang telah disekap oleh Bapak Amang. Namun siapa sangka, Samara malah mengirimkan video shoot 16 detiknya bersama Ringo ke HP Mona, yaitu istri dari Ringo. Bak peribahasa air susu dibalas air tuba, Ringo pun tanpa babi bu langsung mengirim Samara kembali ke Yang Kuasa. Mona yang melihat video tersebut tentu merasa terpukul karena pria yang dianggap selama ini adalah pria yang setia ternyata telah mengkhianati dirinya dan juga bayi di dalam kandungannya. Lanjut cerita, Ibu Inang bersama Ringo lalu menuju markas besar dari Bapak Amang guna menjelaskan semua ini. Dari sini terkuaklah fakta sebenarnya bahwa Ringo ini adalah anak dari hasil pembuahan dari Bapak Amang bersama seorang pembantu di rumah tersebut. Namun karena Bapak Amang tak mau bertanggung jawab, maka dari itulah Ringo dan juga ibunya dibuang ke pemukiman kumuh dengan hidup yang serba kesulitan. Karena tak kuasa menahan rasa amarahnya, Ringo pun
tanpa ampun menembaki semua penjaga dan orang-orang yang berada di sana, tak terkecuali si Bapak Amang. Merasa telah puas memelaskan dendam, tiba-tiba terjadilah baku tembak antara Ibu Inang bersama Ringo. Dan diakhiri dengan keduanya yang harus merasakan peluru panas bersarang di tubuh mereka. Untuk film, beruntungnya Ringo yang mengetahui isi kotak kardus itu adalah uang, dengan cerdiknya menukar kardus itu untuk dikirimkan kepada istrinya. Ia berharap uang itu dapat mengubah kehidupan istri dan juga calon bayinya bisa menikmati hidup yang lebih layak dan tidak kesulitan seperti ayahnya. Lalu film pun tamat.